Alright. She was a fast machine. She got the motor clean. Was the best damn woman that I ever seen. Had a sign, telling me no lies. Knocking me out with those American type. Taking more than a share. Happy fighting for air. She told me to come, but I was already there. Cause the walls started shaking. Earth was quaking. Mine was shaking. We were making it, yo. Should be all night sama sekali. Yeah, you should be all night. Males Aswan. SCDC, mantep bener. Yoi. Mas Do, thank you banget udah hadir pertama kali di catatan Sibuluk, Cabuler dan Cabules. Ini adalah idola gua, mentor gua dalam berkarya juga. Nanti gua akan cerita kenapa gua bilang dia mentor gua. Hore. Karena gua bisa menjadi seorang musisi, akhirnya bisa dikenal orang gara-gara dia juga, tak gue ceritain. Tapi sebelumnya tadi, SCDC itu bikin gua keteteran, Mas Do. Itu gampang, jadi cuma perlu tahu teknik doang. Nah, ini yang PR masalahnya. Gua nyanyi udah berpuluh-puluh tahun, teknik gue nomor 2-in. Yang penting gue ngikutin nadanya sama. Jadi ternyata gue tadi pas nyanyi itu sakit ini gue. Itu kurang ke atas. Jadi nyanyi itu gini sebetulnya. Prinsipnya adalah suara lo itu harus di atasnya gigi atas. Ini gigi atas nih. Di bagian muka itu nggak boleh turun dari situ. Nih, contohnya gini ya. Kalau gini. Itu kan di bawahnya gigi atas. Kerasa di sini. Dinaikin ke atas. Nah, nah harus rasanya tuh harus di sini nih. Nah, caranya, cara instannya adalah nyengir. Oh, jadi gini. Nih ya, liatin muka gue nih. Bandingin sama ini. Beda dong. Pantesan kalau vokalis ngerok sudah. Nah, vokalis rock itu gitu tuh bukannya gaya, itu teknik. Jadi kalau pengen dapat suara tinggi, gampang. Lu nyengir, gigi hidung lu diangkat, gigi atas lu kelihatannya banyak. Itu gampang nyampe nada tinggi. Gigi gue gengsi lagi nih. Nah, bagus dong. Ompong lagi sama gua. Nah, gue penasaran gini Mas Dot nih. Orang yang mau, gue nih salah satu orang yang boleh dibilang salah satu vokalis yang belajar nyanyi otodidak. Nggak pernah belajar sama sekali. Nah, gue mau tanyain apakah misalkan ada orang yang nggak punya bakat bernyanyi, dengan belajar bernyanyi itu bisa apa enggak? Kalau insya Allah sama gua yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi. Tuh, coy. Karena gue tahu anatomi. Jadi gue bukan cuma belajar do re mi fa sol la si do, tapi tahu. Jadi gue tahu kenapa orang nggak bisa tinggi, gue tahu kenapa orang nggak bisa rendah, gue tahu kenapa orang goyang, ya dan sebagainya, penyakit di teknik vokal itu. Di bengkel vokal dari Katamsi tuh bisa belajar dari A sampai Z. Bahkan yang guru lain udah nyerah karena falas-falas mulu, di gue bisa bener. Jadi ada metodenya tuh untuk orang-orang yang deaf note, yang dipencet teng, harusnya kan teng a, ini teng a, loh salah teng a. Nah itu buta nada ya, buta nada. Tuli nada. Nah itu di tempat gue bisa bener, asal sabar ya. Tuh sabar. Makanya jadi lo yang mungkin pengen menyanyi tapi suara lo gembel, coba ke bengkel vokal Dodi Katamsi di Ragunan sini nek. Ragunan. Gua aja mau belajar nih ntar. Gua akan belajar karena tadi tempat Ragunan. Aung. Karena tadi gue kan bilang gue cerita sama Mas Dodi. Mas Dodi, gue lagi bikin band metal nih. Sebenarnya udah lama, cuman belakangan ini si band metal gue sedikit membelokin karakter gue di Superglad. Di si Kausa ini gue membuat beda ya. Iya. Metal. Gue bikin lebih yang kayak gitu-gitu. Nah ternyata gue capek itu nih. Ngisep apa keluar? Keluar. Oh keluar. Nah, gue soalnya inhale. exhale juga. Gue in nggak bisa karena gue taunya metal telat. Nah banyak kan sekarang kan in kan. Nah itu basicnya nyanyi itu sebetulnya namanya vocal fry. Fry kan goreng. Nah vocal fry ini fase di mana pita suara belum siap untuk bunyi. Adanya pas lu bangun tidur. Pagi-pagi lu bangun tidur belum minum ya. Bangun tidur gitu, itu akan keluar suara seperti ini.
Aduh, bangun tidur aus nih. Yo, suara bantal gitu. Suara bantal. Ambil minum dong. Padahal itu teknik, men. Jadi vocal fry itu timbul pita suara tuh belum siap untuk nempel, tek, gitu. Jadi kalau nempel kan nah kalau bangun tidur buat gini tuh belum bangun. Jadi nempelnya tuh segini. Nggak nempel banget. Kalau nempel Itu susah, Bray. Nggak bisa gua. Nah itu basicnya teknik vokal sebetulnya kalau di gue Ya. di bengkel vokal. Jadi kalau lu bisa vocal fry itu lu akan bisa mencapai semua wilayah nada dari bawah sampai atas. Ini contohnya gini ya. Naik lagi. Naik lagi. Terus sampai atas. Nah gitu. Kalau lu bisa fry, A-nya aja susah. yang suka gitu banyak, Marilyn Manson gitu. Iya, Manson. beautiful people. Beautiful people. Nah, itu Walaupun banyak. ada vocodernya dia. Oh, dia pakai vocoder ya? Ada vocodernya. Wah, nginjek juga. Kayaknya kita harus minta endorse sama bos nih. Betul. Kepada distributor bos, terutama yang pegang VE20. Kita berdua nih, kita berdua pakai bos. VE20. Ya, oke. Itu gawat itu, efek itu gawat. Enggak. Itu gue tahu itu melihat pertama kali tuh Endah. Oh, Endah Endresa. Iya. Ini apa nih? Kok suara dia bisa jadi 3 biji gini? Ternyata pakai dari situ gue lihat. Tapi gue belum mau nyobain. Baru belakangan ini akhirnya gue beli VE20 dan akhirnya pas gue pakai, wah berguna nih. Gue butuh yang iyo, tapi ada rendahnya kan. Jadi gue nah kayak gitu ya. Gue ngambil dari efek itu ya. Gue bocorin tuh ilmu gue itu. Kalau gue terima kasih buat Nial Bunga. Itu punya Nial, dipinjemin ke gue. Dipinjemin seumur hidup, men. Punya Nial asli. Punya Nial asli. Cuman kan dia kan main bass. Dia merasa nggak pakai. Yaudah lu pakai punya gue aja gitu. Kalau gitu kasih gue yang Ya ini maksud gue penasaran gini. Mas Dor ini kan berarti dulunya sekolah juga teknik vokal atau dari guru gue banyak. Pertama kali ya gurunya nyokap. Nyokap kan Seriosa. Ya. Terus habis itu Setiawan Jodi pernah manggil orang hitam California namanya Freak. Kalau Freak nonton nih Freak. How are you Freak? Dipanggilnya Freak emang kalau kenalan Freak aneh. gitu. Iya. Freak. Nah itu konon itu music directornya Sugar Babe. Oh Sugar Babe. Yoi. Terus Mariah Carey lagu apa gitu gue lupa. Nah berarti kan dia ilmunya gawat nih. Terus Mas Jody bilang, Dot cariin penerjemah dong buat nemenin gua aja, gue bilang gitu. Jadi akhirnya gue tinggal satu apartemen sama dia. Nah gue curi lah ilmunya. Dari orang si hitam. Freak itu ya? Banyak men. Banyak kayak vibra kayak apa. Beda sama ilmu sekolahan. Kalau orang kulit hitam kan street street teknik. Ya. Mereka dapatnya di jalanan, bukan dari sekolah. Nah, itu ternyata gawat juga, men. Nah, kalau Mas Dodi sendiri sebenarnya referensi karakternya ini lebih ke kulit hitam atau ke kulit putih? Dua-duanya. Jadi tenggorokan orang kan beda-beda. Ya. Gua malu aja suaranya beda. Ya. Jadi pita suara itu persis seperti sidik jari. Tidak ada satu pita suara yang identik, nggak ada. Ya. Walaupun bedanya tipis, karena sidik jari juga bedanya tipis. Nah jadi tiap orang tuh sebetulnya punya karakter masing-masing. Ngelihatnya gampang, ngomong aja ngobrol. Suaranya beda-beda. Masa nyanyi sama? Ya jangan dong. Mungkin kalau samain karena disama-samain. Disama-samain, nggak natural. Nah kalau di ilmu gua harusnya namanya tuh filosofinya singing with speech level. Singing with speech level. Oh, jadi bernyanyi dengan level ngobrol kayak kita. Lo ngomong aja. Oke. Mas, kalau kan sama, ngomong produksi suara, nyanyi produksi suara. Cuman bedanya nyanyi pakai nada sama tempo. Tapi kan sama-sama berproduksi. Harusnya kalau ngomong gampang kenapa nyanyi susah gitu. Logikanya gitu kan. Sama aja ngomong. Nah di sini yang contohnya paling jelas tuh Iwan Fals. Iwan Fals tuh ngomong sama nyanyi sama. Betul. Bener gak? Ini sama banget. Sama banget, dia ngomong, dia nyanyi, ya begitu keluarnya. Nah, itu contoh singing with speech level ya itu tuh. Kalau di luar ada Anne Mary yang Friends tuh, F-R-I-N-D-S. Itu ngomong sama nyanyi sama tuh. Arul,
Gua kan pernah ngobrol sama Arul Polmeta, udah tinggi ngomongnya dia. Ngomongnya udah tinggi karena dia tenor. Iya. Buluk, tadi kemana lu taruh? Anjing gue. Sama Anang. Oh iya, Anang. Anang tuh tenor. Jadi orang-orang tenor ya emang ngomongnya tinggi. Once. Iya betul. Lu pernah nggak dengar Once ngomong rendah? Nggak pernah. Nggak pernah, iya. Dut, lu kemana Dut? Suaranya Emang suara udah di situ. level speech-nya di situ ya. Di situ makanya dia nyanyi tinggi gitu loh. Justru rendah malah susah kali kayaknya. Susah. Nah itulah keuntungannya bariton kayak gua malu nih bariton nih. Kalau bass lebih bass gitu. Kalau gua malu nih bukan tenor, kita tuh bariton. Bariton tengah ya. Ya, nah bariton kalau latihan bisa mencapai wilayah tenor. Ya. Tapi orang tenor nggak bisa turun ke lumayan. bawah. Nah makanya alhamdulillah jadi bariton. Bisa ke bawah bisa ke atas. Nah, Indonesian Idol 2 tahun ini 2004 ya. Indonesian Idol 2 tahun 2004 ajang pertama Mas Dodi jadi vocal coach. Ya. Itu era siapa berarti? Era Judika, Mike almarhum Mike Mohede sama Ya. Firman Idol. Itu seleksi penjuriannya gua tuh Mas Dod. Wih, Ininya, pre-castingnya. iya broadcasting. Pre-caster yang sebelum menuju ke Indra Lesmana dan lain-lain. Iya, lewat gua dulu waktu itu. Ada gua, ada Gordon T5, Oh Gordon. ada Kin Aulia The Fly, nanti akan gua ada dicabul juga. Ada beberapa inilah teman-teman musisi yang mempre-caster, ya di pre-caster cuy. Ribuan orang tiap hari. Gua ambil cuman dikit buat masuk ke TV doang. Diajar mah yang ini. Itu pengalaman apa Mas Dod pas di Idol? Mereka udah jadi semua kah atau sebenarnya? Ya secara teknik, secara bunyi oke. Tapi kalau secara teknik masih ada rata-rata semua orang sama kok. Nyanyi pakai leher. Ya. Jadi semua pada gitu. Ada yang parah, ada yang dikit, kurangnya dikit, ada yang kurangnya banyak. Tapi intinya ya nyanyi jangan pakai leher. Judika waktu itu udah jadi apa belum? Dia udah rekaman. Oh pas waktu dia udah sebenarnya Udah rekaman. rekaman sama grup ininya dia apa? Pasto apa? Oh, iya. Bukan Pasto. Bukan Pasto. Pokoknya yang cuma nyanyi doang nggak pakai musik Akapela. Dia punya band akapela. Nah kalau buat gua waktu era itu dia leher banget Ya. gitu. Ya, Kalau sekarang juga kalau gua Judika masih nyanyi ngegas. powernya gila. Iya ngegas. Nah sebetulnya cara seperti itu bukannya jelek, Ya. tapi bisa lebih bagus lagi kalau dilatih sama gua. Ngeselin nggak? Jadi gini, namanya diaphragm voice. Diafragma berarti ya? Diafragma itu bukan perut, jadi salah kalau ini kan dada. Diafragma tuh di baliknya rib cage, Ya. sangkarnya tulang rusuk Tulang ini. rusuk, Nah sini perut, jadi salah kalau diafragma ini perut tuh pusar. Pernapasan diafragma, ayo kembangkan perut. Nah berarti pernapasan perut dong. Nah. Kalau diafragma tuh di sini, jadi gimana caranya tulang rusuk ini ngembang keluar gini, pas ngambil napas gini. Gitu. Dia kelihatan karena gemuk, gua susah. Iya emang. Nah nih gue pegang ya. Nah ini lu kembungin. Begini. Ini ngembang, ini harus ngembang nih. Itu gimana caranya? Jadi kembungin aja. Ngembang kan tuh. Ntar gue ajarin. Nah, gua mau ke rumahnya. Kelihatan kan nih. Sama Ini- duit kas cabul buat les vokal gue. Ini kayak gini nih. Ini tulang rusuk nih. Kelihatan ngembang nih. Nah, iya bener dia bisa ngembangnya ke samping, boy. Ngembang ke samping. Nah, nyanyi itu posisinya gitu. Jadi kalau lu nekan misalnya, hey, oh, yeah, nah nekannya pakai ini, bukan pakai ini, bukan, yeah, nah, itu pakai ini. Nah, gue masih gitu tuh. Nah, ini kencangnya bisa segini, hey, nah segitu kencangnya. Jeret. Kencang nggak? Manggil orang. Kiu. Nah itu jadi pakai ini. Kalau ngedennya di sini, jangan di sini. Itu kalau orang-orang daerah terutama di pesisir pantai ya. Karena mereka vokalnya tiap hari dilawan ombak, cuy. Iya itu kencang-kencang. Itu men. ngomong dikit aja gue udah budak, Pren. Bener. Kayak orang Yang biasa di lapangan gitu. iya. Gue pernah ngobrol sama orang Manado tapi istilahnya Manado sebelah air. Sebelah air tuh pinggir laut tuh. Kalau ngomong tadi taruh situ, Bang. Buset aku jangan ngomong buat ini. Yoi. Emang gitu. Tapi betul. dia udah kenceng segitu karena tiap hari dia harus ngomong melawan debur ombak. Lu pernah ke Papua nggak? Tapi pariwisatanya gue Yang di hutan gitu. belum. Itu mereka komunikasinya kenceng banget men. Sana. Itu ngasih tahu ini ada gue gitu. Itu Di hutan gokil men, kenceng banget men.
Nah ini gue menariknya gini, itu kan ala bisa karena biasa kan. Mereka Iya. memang sudah terbiasa dengan seperti itu. Betul. Gue akan bertanya tentang vokalis dalam tanda kutip tukang ngamen. Bener nggak sih tukang ngamen itu adalah sebenarnya yang tukang ngamen yang bisa bernyanyi dengan baik itu adalah orang yang boleh dibilang les vokal setiap hari berarti. Nggak juga, God give kadang-kadang. Lu kadang-kadang lu nggak perlu belajar, emang udah ada talent untuk tenggorokan lu tuh udah tercipta untuk menyanyi. Nggak usah belajar, bisa nyanyi. Gue soalnya gini di Ampera tuh di Coto Makassar situ ada tukang ngamen suaranya bagus banget. Gue datang pagi dia ada, kadang-kadang gue sarapan dia ada, siang makan siang dia ada, malam gue makan malam di situ. Tenggorokannya badak ya. Berapa ratus lagu tiap hari dia nyanyi nih kan? Nah gitu. itu secara tidak langsung dia tuh mengasah dirinya dengan, jadi learning by doing kalau itu. Learning by doing. Nggak usah belajar tapi dilakukan aja langsung tiap hari. Akhirnya terbentuk jadi Karena bener. kalau gue pribadi aja kalau tur nih, kota-kota ke-8, kota ke-9 udah mulai soak. Oke, nanti ada nanti kita bikin itu, makanya bikin ngebahas teknik vokal. Nah, Ya. Cabuler dan Cabulis, gua sama Mas Dodi akan bikin Cabul of Air lagi, Yoi. ya kan? Cabul of Air, di mana di situ lo bisa daftar, ya kan? Nanti gua akan ada Semua pengumuman. vokalis all genre. All genre bisa daftar yang mau belajar vokal. Kita akan bikin bengkel vokal bareng Dodi Katamsi di studionya Di Ragunan. Di Ragunan. Off Air buat Cabuler dan Cabulis yang pengen belajar vokal tuh. Lo tinggal daftar doang ke catatan sibuk. Ntar gue kasih ininya, gue kasih link-linknya ya. Tunggu flyernya dibikin dulu maan. Nih enggak. Iya, jadi dari jazz, R&B, pop, dangdut, metal. Ya tuh bisa friend. Wah dangdut gue paling kagak bisa. R&B apalagi Yoi. belok-beloknya. Belok-belok, riff and run. Setengah mati tuh kayak Semi Simorangkit Iya, tuh itu setengah ada mati latihannya, tuh. men. Ada latihannya. Nah kan gue mau jadi vokalis R&B gimana kira-kira? Yoi, mukanya gini, ngeselin gitu kan. Terus R&B. nyanyinya, berat bebanku. Hahaha jadi. Itu langsung ngeselin, men. It came over me in a rush. Yoi. Gas. Lu jadi Brian McKnight gitu Yo, kan. Asik. my sad dream broken. Mukanya buluk ya. Tapi muka gua. Kaos misfit lagi. Yoi. Lebih keren gitu. Yoi. Di sini udah ada siapa? Siapa yang drummer juga? Drummer nyanyi? Marcel, iya, Marcel Marcel. kan drummer rock, Iya. metal. Toto nyanyi ngepop. Tapi kayak gitu. suaranya jadi. Iya, makanya ntar kita bikin buluk R&B, men. Anjir. Tantangan tuh buat gua tuh R&B. Ya enggak? Yoi. Rock and Bulls. R&B, Rock and Lu Bulls. gitu yang ngiringin pakai jazz gitu kan. Anjir. Ngeselin kayak gitu. Ya kira-kira memang pemain R&B beneran ya. Yoi. Nah, tapi kalau si vokalis butuh nggak sih punya karakter sendiri atau memang dengan suara bagus aja tuh bisa menjual? Harusnya punya karakter. Jadi contohnya di sini kan Ipang, Iwan Iya. Fales, Once, Ari Lasso. Lu nggak usah nengok ke playernya komputer atau apa, lu tahu tuh. Oh ini suaranya Once. Nggak usah nengok gitu. Arman ya? Arman. Udah ketahuan. Nah, gue lebih senang vokalis yang punya karakter daripada gila vokal lu Michael Jackson banget. Males banget kan Iya, gitu. Apa vokal lu Brian McKnight Brian McKnight banget, banget, apa ya. vokal lu Axl Rose banget gitu. Ya jangan lah gitu. Udah ada Axl Rose. copycat jadinya. Udah copycat, jangan. Kayak Arman kan. Nah, Arman suruh nyanyi yang nggak gitu ya bisa. Cuman dia tuh Dia kan memang nyari karakternya gitu, betul. Dia nyaman dengan nyanyi seperti itu ya biarin aja. Kalau dulu gue selalu inget banget vokal yang gue tahu waktu gue kecil ya, ketika Robin Gibbs nyanyi. Oh, Bee Gees. Iya. Pasti kan? Yoi. Itu namanya apa? Vibra bukan? Vibra volume. Oke, Vibra volume. Jadi vibra tuh ada dua. Vibra volume sama vibra langit-langit, lunak. Nah, kalau vibra volume kayak volume di gini. Kalau vibra interval lah. Kalau vibra interval setengah. Oke. Gitu. Ada orang juga yang memang sudah vibra suaranya tanpa bikin ya? Tapi harus bisa dikontrol. Kalau kelebayan kan nggak enak, padahal semua lagu. Oh dulu Farid Harja gitu semua lagu. Ku kenal kau lalu jatuh cinta lagi pertama. Vibra terus. Iya. Kenapa? Karena dia di gunung dingin, man. Tapi ini Feby Putri kan kemarin habis interview kita dia pengen aku pengen belajar vokal juga gini. Feb ikut nanti pas Cabul bikin off air Dodi Katamsi ya. Kita ada bintang tamu Feby Putri kita undang lagi ya. Karena dia terbiasa dengan falset terus padahal itu dia pencipta lagu Mas Dod.
boleh dibilang saat ini digandrungi lah. 2 hari 30 juta view. Dia nggak pernah latihan True Voice. Iya, dia selalu dengan falset terus. Gampang itu. Tuh, Feb. Ya, dateng Feb. Ya, nih, teknik ngajar vokal di era 2000-an sama sekarang sama nggak Mas Dar? Jadi anak sekarang itu generasi sekarang tuh generasi instan. Ah. Muridnya nggak bakal jadi latihan kalau Mas kalau saya mau belajar nyanyi bisa berapa lama baru bisa nyanyi ya? Setahun, nggak jadi latihan. Oke. Ya kan? 6 bulan nggak jadi latihan. 2 bulan lu bisa nyanyi. Nah harus gitu kalau sekarang. Baru pada mau ya? Jadi akhirnya gue menemukan metode-metode yang instan karena record label kadang-kadang ngasihnya juga ngeselin. Dia ngasih vokalis bener-bener nggak bisa nyanyi. Mas ini gimana caranya bulan depan rekaman? Ngeselin gak men? Fales-fales gitu-gitu. Akhirnya kan gue harus nemu metode untuk itu. Nah akhirnya gue nemu metode-metode instan itu. Dengan 2 bulan di bengkel vokal di Kasapsi bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi. Bahkan yang kata tadi gue bilang, kata Mas Udi bilang, lu yang nggak bisa nyanyi, gue jamin bisa nyanyi sama bengkel vokal di Kasapsi. Jadi tuh kayak suara lu Ndi, ya kan? Ya minimal ngomongnya palas jadi bagus ngomong. Minimal produksi suaranya benar. Iya. Nah itu berhubungan dengan kita bicara. Nah karakter lu nyanyi, lu sadar nggak kalau lu nyanyi itu sama karakter lu ngomong? Lu tuh gitu tau. Coba aja dengerin Super Glad, dengerin. Tanpa disadari berarti ya? Tanpa lu sadari. Iya kan lu nggak mikir soalnya. Nah. Batuk men. Terus gini, ngomong tuh kan otomatis. Nggak mikir, masa ngomong dipikir harus gini, enggak. Nah otomatisnya kita bicara itu akan terbawa ke nyanyi. Tanpa disadari dong otomatis di bawah sadar. Nah, jadi murid-murid gua itu pasti gua kalau ngomongnya ngotot, gua suruh benerin ngomongnya. Jadi ngomong aja kalau mau jadi penyanyi, ngomong tuh nggak boleh. Jadi ngomong bener gitu, kayak lu sekarang. Lu tuh ngomong bener, men. Secara intonasi? Secara produksi suara. Oke. Nah, harusnya nyanyi kayak gitu. Lu tuh tinggal mindahin cara ngomong lu itu ke nyanyi. Ke nyanyi. Karena apa speech tadi? Singing with speech level. Kenapa orang kulit hitam? Kenapa orang Indonesia Timur rata-rata suaranya bagus? Ngomongnya udah naik turun. Oh iya. Sumbernya sudah dekat. Nah gitu. Sehingga dia untuk mencapai gampang ngomong aja udah begitu. Nah kalau orang Jawa lebih gini. Nggih, kula nuwun, kula badhe teng pundi. Nah, jadi agak susah untuk gitu. Ngomongnya udah pentatonis. Ngomongnya orang Jawa udah pentatonis ngomongnya. Kalau ngomongnya kayak bahasa Inggris kan gitu. Hey, what you doing, man? Apalagi negur ya. What's up, yo? What's up, yo? Ngomongnya lu pernah nggak ngobrol sama orang kulit hitam kencang banget men ngomongnya? Karena tekniknya mereka, teknik jalannya begitu. Kalau mereka juga didukung sama ini sih, mereka kan mayoritas Kristen, Katolik, nah, di gerejanya sudah tuh. Nyanyi, sudah bernyanyi. Lu kalau ke gereja kulit itu men gawat men. Itunya tuh ininya nge-jazz. Iya. Enggak lagu-lagu rohaninya tuh ininya nge-jazz, miring-miring. Kayak gitu. Gue nonton film Get On Top, filmnya James Brown. Ya. Itu buat gue ngelihat si James Brown ya dari di gereja dan segala macam ngeliat filmnya memang udah edan. Kultur emang rhythm and blues. Iya, udah soulnya udah begitu. Udah ada di darah jadi daging bukan, mereka. Bukan dibuat-buat. Bikin improve-nya tuh emang udah ngalir aja gitu. Tapi gini, ini kan sekarang banyak vokalis-vokalis, maksudnya musik sekarang nih banyak dengan teknik vokal yang boleh dibilang simple. Beda dengan era-era 80-90 dengan teknik vokal yang lebih jelimet. Sekarang tuh tau nggak trennya istilahnya effortless. Jadi nyanyi tuh nggak boleh susah gitu, effortless jadi nggak pakai tenaga. Iya. Gitu kayak hidup berjalan seperti bajingan. Gitu nggak pakai tenaga. Keras kepalaku saat. Ya kayak si itu ya apa siapa namanya? Tadi yang lu bilang. Nadine. Feby Putri. Iya Feby Putri itu kan nyanyi effortless. Jadi memang tren. Olivia Rodriguez. Terus Billie Eilish ya. Nah itu nyanyinya kayak gitu. Jadi itu memang tren dunia. Kalau si Ariana Grande mah masih diva pop ya. Berteknik kalau itu. Apa? Nah, kenapa si Adele? Adele tuh. Yang terakhir apa? Easy on Me. Kalau lu dengerin singlenya Adele yang baru Easy on Me, dia berusaha effortless. Jadi Easy on Me itu beda dengan lagu-lagunya Adele sebelumnya. Lagu Adele sebelumnya lebih bertenaga. Ya, dan tekniknya kalau Easy on Me dia ngikutin anak-anak sekarang. Nyanyi ya gitu aja udah bodo amat gitu.
Tapi si nadanya yang dia jual banget ya, nada nyanyinya dan segala macam. Nyanyinya nggak ada neken-nekennya. Kan ada orang ada vokalis yang menjual nada nyanyinya sesimpel mungkin kayak effortless. Ada juga menjual dengan tekniknya kayak Mariah Carey. Iya. Nih gue kasih tau instan buat lo ya. Lo langsung bener pasti. Sekarang gini, lo ngomong, gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini, coba gitu. Suara gue apa ngikutin nada itu? Suara lo. Oh, gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, lu akan ngerasa bahwa getarannya tuh ada di seputaran tulang hidung sampai tulang pipi. Coba ngomong lagi sambil dirasain. Gua kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Bener gak? Getarannya di sini ya. Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, tugas lo adalah waktu lu nyanyi di wilayah True Voice, getaran yang di sini tuh jangan hilang. Sama mau ngomong. Gue kalau ngomong-ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, sekarang nyanyi apa kayak gitu? Gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Nah, gitu. Di sini. Bener gak? Di sini kan? Gue les ntar. Jadi gitu. Jangan gue kalau ngomong-ngomong sehari-hari kayak gini. Ayo nyanyi. Look into my eyes. Dibuat-buat kan? Dibuat-buat. Ya. Nah, kalau suara lo, gue kalau ngomong sehari-hari kayak gini, lo nyanyi Bryan Adams jangan jadi kayak Bryan Adams. Gue ngomong sehari-hari kayak gini, look into my eyes. Ini aslinya karakternya berarti ya. Okay. Look into my eyes, you will see. Steven Tyler serak, emang ngomongnya begitu. Emang ngomongnya udah serak. Bukan diserak-serakin. Iya kan? Bryan Adams juga karena udah serak. Karena udah serak. Jadi bukan Sting. Ya. Karakter ngomongnya aja kayak gitu. Once ngomong begitu nyanyinya udah kayak emang kayak Once. Emang kayak Once. Nah itu, jadi gitu. Lu inget-inget True Voice ya. True Voice itu kan wilayah kita bicara. Ya. Nah lu inget-inget tempat getarannya di mana aja. Nah kalau di luar omongan tadi, misalnya kita ngomong ke metal nih, yang harus nge-growl atau harus scream, kan ngomongnya, gue kalau sehari-hari ngomong kayak gini, berarti kita ngambil range screamnya di situ? Enggak, scream itu di atas. Oh di atasnya lagi? Scream itu sama dengan nyanyi nada tinggi atau head kayak voice. si tadi, boleh dibilang sedikit scream si AC/DC ya? Iya. Nah jadi scream tuh gini kan, di wilayah ini. Bukan. Ya. Berarti ini nada kita ngomong nih, gue ngomong sehari-hari kayak gini. Scream tuh di atasnya. Gue ngomong sehari-hari kayak gini gitu. Nah itu pakai vokal fry gini. Kalau di bawah. Nah itu gue belum bisa-bisa nih. Nah kalau ke atas. Nah itu basicnya scream. Wow. Wow. Ya. Gitu. Gue masih pakai efek kalau itu. Iya. Wow. Wow. Gitu. Cuca. Jadi di sini. Nah kenapa metal gini? Kalau gini itu otomatis membantu getarannya si makin nyengir ke atas. tadi itu ya. Nyengir. Jadi antara sama gitu. Kenapa harus Iya gitu. ternyata buat ngambil. Linkin Park gitu loh. Ya. I wanna hear, feel gitu. Emang dia ngambil senyengirnya itu ya. Iya gini. Coba lu nggak nyengir, I wanna hear, oh langsung ke leher men. Gitu. Jadi emang harus gini teman-teman. Yang nyanyinya kagak mangap, Dave Mustaine, pren gigi jari doang. Welcome to that my heart. AC/DC juga gitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting dalamnya sih sebenarnya. Jadi ini gini sama gini, itu membantu dalamnya tuh gini. Nah tapi kalau lu udah bisa gini, lu nggak perlu semangap itu. Contohnya gini. Kalau teknik vokal udah bener ya, minum dulu ya. Minum dulu. Wah. Ini enak banget men. 11 Trees kopinya. 11 Trees. Teh manisnya sama. Yoi. 11 Trees, made in P-Man. Iya. Ini no drugs men. No drugs. Artinya apa nggak? Nggak ada obatnya. Gak ada obat. Iya kan? Bener. Kopi lu no drugs nih. Kopi lu Nggak ada nggak ada obatnya. Enak banget. Nah, kalau lu udah benar lu bisa gini. Lebar kan? Susah boy. Sama kan? Nah, kalau lu udah bisa teknik itu, lu nggak perlu gini. Jadi mau nyanyi sayangku ku mohon tetap di sini, itu dipakai sama Ariel juga. Ariel kan nyanyinya nggak buka mulut. Gimana yang jalan slow-mo gimana terdalam? Gimana lagunya yang dipakai TikTok? Kurangikan. Iya. Gitu aja kan mukanya. Iya bener. Mukanya gini lah. Iya, bener. Tapi dalamnya kebuka. Jadi bukan Tetep
tetap sama nadanya. Cuman hanya rautnya yang Iya. di ini karena dalamnya udah kebuka. Dalamnya udah kebuka. Oke. Jadi sebetulnya yang butuh kebuka tuh dalamnya. Nah, Gitu. Ariel dulu belajar Mas Dodi juga ya? Ariel itu dulu disalah-salahin sama dia belajar kemana, gak usah disebutin namanya lah ya. Dia belajar kemana disalahin, "Lu nyanyi kok kayak gitu." Ketemu gua gak nyalain, oh bener dalamnya. Gitu bener. Karena ada orang yang by the book, lu nyanyi harus buka. Iya enggak, sebetulnya enggak. Sebetulnya Ternyata sebenarnya dalamnya udah kebuka, lu nyanyi nggak harus kebuka mulut pun nggak masalah gitu. Nah, gitu. tapi gini Mas Dot, kalau kita belajar vokal tuh butuh guru yang galak kah atau enggak justru ya? Kalau galak malah jadi nggak keluar suaranya. Malah ketakutan. Gua mukanya kan kayak gini nih. Gitu kan. Tapi Kalau pas ngajar tapi gue guru paling sabar nih. Lu boleh tanya murid-murid gue, siapa yang pernah gue marahin? Nggak ada. Gue orang yang ngajar tuh sabar. kudu sabar memang kalau Sabar, nggak vokal ya. Wah berarti gue nggak bisa ngajar vokal gue. Bisa. Itu ada latihan nih, pernapasan yoga yang bikin lu sabar. Nah, Iya. Oke. Gue kasih tau ada. nah ini yang menarik nih. Pamungkas juga belajar dari Dodi Katamsi para cabul dan cabulisnya. Kalau Pamungkas gimana? Kan karakter dia udah kuat sebenarnya dengan British accent. Iya. Dan gue nggak pernah ngerubah karakter murid gue. Gue cuman membuat dia lebih baik. Lebih matang lagi. Ngapain ngerubah, orang udah dapet karakternya. Kayak Afgan. Afgan tuh cuman sekali ketemu gue. Waktu mau keluarin single yang Terima kasih cinta. Dia udah rekaman men. Cuman kalau manggung nggak kedengeran gitu. Manajernya nyuruh ke gua kan, gue dengerin. Ini apanya yang jelek, orang udah bener gue bilang gitu. Terus gue cuma ngasih tahu tips sedikit aja, cuman suara harus agak ke depan. Kan gini. Itu di belakang tuh. Majuin aja. Nah itu Pamungkas juga gitu problemnya. Karena dia biasa di kamar, nggak pernah nyanyi kenceng. Giliran manggung, di mic kok pelan bener ya. Padahal itu bukan diteriakin, cuman cukup memindah getaran di tempat tadi itu yang lu ngomong. Lu ngomong kan, gua kalau ngomong kayak gini, nah kenapa nyanyi jadi ya nyanyi gitu dong. Betul gitu loh. sekali. Itu dia berarti tuh. Dapat kan? Lu mau dapet detail lagi, nanti kita akan bikin itu dia tadi off air bengkel vokal Dodi Katamsi X catatan si Buluk. Kita bikin Buluk jadi penyanyi R&B. Okay. Nah, ini lagu Kotak Cinta Jangan Pergi ciptaan Mas Dodi ya? Ini dibeli putuskah atau gimana sama Kotak? Biasanya kan dia lewat PAI itu biasanya. Gua sama pos-posan. Jadi ini bikinnya gini, gue sejarahnya. Gue lagi nongkrong ke tempat Kotak zaman di dekat Taman Mini itu masih formasi lama, masih kosan yang ngedram. Terus, Mas, lu udah nggak lagu Mas kurang satu nih buat di album? Itu on the spot man. Mana gitar sini? Gitu lah tuh. Nah terus bosan ikut andil di lirik dia apa? Kan gue kan liriknya mungkin gue orang jadul kan. Jadi dia mengedit liriknya menjadi lebih kekinian lah. Ya, di era itu. Di era itu. Oke. Gitu. Itu on the spot tuh. Cuman 5 menit 10 menit kali jadi. Nah ini ada yang menarik juga cabul dan cabules. Mas Dodi ini adalah orang yang sangat boleh dibilang respect banget dan menghargai sosok Westlendra. Yoi. Kenapa Mas Dod? Kan dia guru gue. Kan gue pernah ikut bengkel teater walaupun tidak sampai bertahun-tahun ya. Cuma setahun lebih lah itu buat gue ilmunya banyak banget. Filosofi dalam hidup, dalam berkesenian. Nah, orang itu emang sakti men. Emang makanya gue itu kan boleh dibilang Shakespeare-nya Indonesia. Iya, itu kan bengkel teater. Makanya bentuk penghargaan gue ke dia adalah gue bikin juga pakai bengkel vokal. Nah itu sebetulnya tribute buat almarhum Westlendra ya. Iya. Itu apa namanya dari bengkel teater menjadi bengkel vokal. Ya karena gue ngajar vokal doang. Gitu. Tapi yang menarik ini adalah singkatan dari Dodi Katamsi menjadi Dokat, Fred. Yoi. Yang artinya dalam bahasa orang dulu Dokat itu adalah duit. Nah, soalnya ini nama itu doa. Betul. Nama lo aja duit gitu kan. Jadi doanya duit. Amin. Tahun 98 Mas Dodi kuliah di UNAS. Tapi sebelum gue bahas itu, gue mau ngasih tahu dulu cerita pertama kali gue ketemu sama Mas Dodi. Di tahun 1995. Yoi. Pada saat itu ada sebuah band yang beranggotakan Eka Anas yang sekarang menjadi The Brandals ya. Dan ada gua di situ dengan beberapa personel lain yang
Ini Sudah waktu itu kencingnya belum lempeng ya. si bencong. Jadi gua itu pertama kali mendaftarkan si band Waiting Room di acara yang Mas Dodi buat di MG Cafe Margonda. Iya, Margonda. Setiap malam minggu ada sebuah kafe di daerah Margonda namanya MG Cafe. Waktu itu bir boleh, sekarang di Depok nggak boleh. Udah nggak boleh, dulu masih boleh. Waktu itu boleh. Nah, lucunya waktu gue daftarin si Waiting Room, gue nggak nanya karena gue kan cuma ngikutin daftarin doang. Iya. Mereka latihan di studio gue. Mas ini mau ada yang band mau main nih, nama bandnya apaan? Gue kagak tahu nama bandnya apaan. Jadi gue cuma ingat mereka bawain lagunya Fugazi. Bugs. Ya. Bugs Rocks. Waiting Room. Jadi gue bilang nama bandnya Waiting Room. Dari situlah nama Waiting Room pertama kali manggung di MG Cafe. Akhirnya kesini menjadi band yang sering dipakai di pensi segala macam di era itu. Oh asalnya dari situ. Dari situ. Ide namanya. Dari ide namanya pas main di MG Cafe, akhirnya main mau nggak mau pakai nama Waiting Room. Dan di era poster juga, di mana pada saat itu scene revolusi musik bawah tanah awal-awal di Indonesia selain di Pit Pub pada zaman dulu. Iya dulu susah ya nyari tempat manggung ya, Iya. underground. Dulu cuma ada Pit Pub kecil, Black Hole kecil. Level kecil. Nah, poster salah satu tempat yang menaungi bisa dengan 500 pengunjung. Iya. Dengan sound system yang memadai, panggung yang juga, memadai, lightingnya. lampu yang memadai, yang saat ini tidak ada lagi di Jakarta ya. Nah itu sebetulnya bini gua almarhum Almarhumnya bini gua, Mbak Ria ya. Ria. Nah itu disitulah lahirlah band-band yang akhirnya saat ini menjadi band-band yang established. Pupen menjadi Seringai dari Iya. Bandung lahir di Iya. poster. Di poster. Ya kan? Netral. NTRL ya netral dari itu di poster. Terus yang era saat ini masih ada Straight Answer masih ada sampai sekarang. Iya. Ya kan terus ya si Waiting Room jadi Superglad dan The Brandals kita lahir semua di era itu, di era poster. Kemudian dari era poster pindah ke era 2000-an dengan adanya Bibis. Iya, Bibis. Bibis. Nah, disitulah lahirnya lebih kecil singkupnya. Tapi di poster itu luas banget dari mulai sebelum ya walaupun yang secara gore ya udah pasti gore bulungan. Iya, pasti. Sering dipakai oleh Iya. Metropolitan Rock Concert, Yubantara dan segala macam. Once manggung dengan Brawijayanya pada saat itu ya kan. Iya. Itu di era bulungan, tapi era yang lebih underground adanya di era poster. Dan Mas Dodi juga salah satu orang, almarhum istri Mas Dodi Maria adalah orang yang berjasa menaungi komunitas skena di era 90-an. Di era poster cafe itu boleh dibilang hampir semuanya cuy, hampir semuanya kita besar di situ dan nongkrong situ dan segala macam. Tapi tahun 90 ini tahun 88 ini kuliah di UNAS, Yoi. jurusan FISIP. Sok-sokan FISIP hubungan internasional. Nggak kelar. Itu gara-gara El Pamas kah atau gimana? Bentar, batuk. Oh ya, strepsil. Dengan strepsil Anda bisa melakukan gatal-gatal pada tenggorokan. Anda batuk, Ketahuan umur ini kalau gini nih. Anda batuk, makan strepsil. Biar di endorse. Nah, Strepsil. strepsil, Fisherman. Jadi Wood. itu pertama kali gua kuliah di UNAS, tahu-tahu El Pamas nyari vokalis. Oke. Nah, vokalis pertama si Baruna itu kebetulan CS gua kan. Ya. Baruna keluar. Baruna yang ngusulin ke El Pamas, vokalisnya gue. Sama almarhum Remi Sutansyah. Oh, almarhum Kawan, ya. Om Remi. Itu juga Om Remi juga ngusulin El Pamas, udah Dodi aja. Rekaman, tour gini-gini ya, kuliah berantakan lah. Kuliah nggak dapet duit, men. Ya. Manggung dapat duit. Ya. Otak anak muda kan ngapain lu kuliah gitu. Gitu ceritanya, jadi berantakan. Akhirnya tergabung dengan El Pamas berarti Mas Dodi tahun as a member 89. 89 ya. 89 dan si Pak Tua itu di tahun berapa? Iya itu 89 90 ya. rekaman tahun 90 kalau nggak Itu label apa sih dulu Mas? Logis. Oh, Om Lok ya, Logis Record. Iya. Logis Record karena di situ lagu Pak Tua itu menjadi lagu yang dinyanyikan oleh seluruh anak-anak gang Ini terutama ada ya. cerita lucu nih. Lagu itu. Nah, jadi yang nyanyi bait itu Toto Tewel bukan gua. Yang mana? Tempat tua. Tempat tua Bait itu yang kamu yang sudah tua itu gue nyanyinya cuma di refnya doang. Pak Tua. Iya. Oh, itu aslinya. Itu nggak anak idealis, gue masih umur berapa waktu itu? Baru lulus SMA kan. Biasa nyanyi metal-metal, rock-rock. Toto suruh nyanyi jeng. Gue so idealis nggak mau gue. Anjing nggak gue. Ngeselin pokoknya gue waktu itu. Gue suruh nyanyi itu nggak mau. Gue nggak mau lagu itu. Gue gitu. Kagak teriak-teriak. Akhirnya nyanyi Toto. Refnya gue.
Tapi ternyata suaranya Toto itu membawa hoki. Lagu itu meledak gitu loh. Jadi teman-teman, baitnya Pak Tua itu suaranya Toto Tewel. Bukan Mas Dodi tuh. Bukan Gue gua. baru tahu. Gue pikir itu suara Mas Dodi Bukan, aslinya. tapi kalau manggung ya gue. Kalau Cuman manggung. di recording Di ya. recordingnya suara Toto. Oke. Waktu itu gua waktu itu baru pertama kali kenal Kantata, Iwan Fals. Jadi musik gue tuh nggak ke situ kan, gitu anak muda, 18 Iya, iya. Lives gitu, gitu kan. Live you got it. Gitu tahu-tahu suruh nyanyi gitu, males bener gue gitu waktu itu. Gitu. Baru tahu gue nih. Ini sejarah terbuka, terungkap ya. Iya. Yang di na tua. Dan itu apa lagunya Iwan kabarmu? Fals, yang bikin Iwan Fals. Oh Pak Tua itu. Iya, jadi Iwan Fals nyumbang lagu itu buat Elpa Mas Gokil kan. Wah, gua baru tahu juga. Iya. Wah. Jadi itu tuh pengarangnya Pitat Haeng. Heeh. Pitat Haeng itu bahasa waliannya Jogja, artinya Iwan Fals. Kayak Dagadu tuh matamu. Gitu. Dari situ Pitat Haeng, Pitat Hai Iwan Fals itu. Nama palsunya. Anjray. Gue yang ngefans berat sama Iwan Fals baru tahu ternyata Iya. lagu itu ada tulisan Iwan Fals Jadi betul. waktu itu kita minta, Hmm. Bih, makasih. Kita minta, ada nggak lagu buat Elpa Mas gitu? Iya. Oh ada nih, langsung gitu dia. Ini pakai aja gitu. Ya. Itu pas era kantata ya? Sebelum. Sebelum kantata ya? Iya. Kantata tahun berapa sih? 90? 90. Suami dulu kantata dulu sih? Lupa gua. Suami dulu. Suami kayak. dulu ya? Suami dulu. Itu era suami. Era suami ya? Era bento. Ya, ya. Tuh. Cabul dan cabulis kalau misalkan tidak mengerti apa yang kita bahas, googling ya. Kantata apa, Iya. suami apa, karena mungkin Iya. era itu orang tua dari beberapa para cabul dan cabulis pun masih kecil Masih kayaknya. kecil ya. Mereka Kan pada lahir 2003, 2004 banyak ya. generasi kekinian. Kekinian gitu. Jadi akhirnya harus googling. Itu sejarah perjalanan musik Indonesia. Jadi Yoi. adanya hanya di catatan si Bulog. Iya. Tapi Mas Dor keluar dari Elpa Mas nih, album kedua diganti Nggak. sama Album pertama Baruna, album kedua gue, ketiga baru Eki Lamo. ketiga Egi Lamo, Heeh. keempat gue lagi. Berarti Mas Eki Elpa Mas dulu baru Edane. Edani dulu. Oh, Edane dulu. Oh, Elpa Mas dulu tapi nggak rekaman. Jadi masih cover-cover itu sama Eki Lamo, Led Zeppelin. Terus tahu-tahu pas rekaman album pertama Eki cabut. Masuklah Baruna. Baruna masuk dengan materinya Eki Lamo. Lu kebayang nggak lu? Oke. Jadi udah jadi semua nih. Cuma Eki Lamo keluar, materi udah jadi. Hmm. Baruna masuk. Nah, terus gua masuk baru tuh bikin ya ada benturan-benturan dikit lah. Gua anak Jakarta, mereka anak Jawa Timur. Jawa Timur ya. Pergaulan aja beda, Ya, dinamika Ya. sehariannya beda ya, itu pasti ada benturan-benturan. Tapi ya bukan newcomer, gue iya aja man, iya deh gitu. Baru tuh kan, jadi kalau lu lihat di lu googling ternyata ada kesalahan. Dipikirnya adalah Mas Dodi ini keluar di album kedua digantiin Eki Lamo. Enggak, Ternyata di album ketiga ya. Nah, Eki Lamo masuk. Masuk. Eki Lamo tuh emang karakternya kuat kan. Ya. Gokil, dia di Edan sama di Alpama sama aja. Ya. Kuat banget karakternya. Dan apa namanya? Kalau Jabrik Batara ya. Batara Jabrik, album Jabriknya. Fenomenal tuh Edan album pertama deh. Jabrik ya? Bukan, yang apa The Beast. The Beast, apa. ya. Nah, itu nggak ada band pertama yang formatnya kayak gitu ya. Ya, betul. Nggak ada tadinya yang formatnya kayak gitu. Itu, dan gue pertama kali nonton live Edane adalah ketika mereka opening menjadi sebuah band opening Sepultura. Itu gue nonton juga tuh men. Wah, anjir ini band apa nih Edan Wah, Iya, ngeri. Mas Ed masih ganteng Mas Ed ya kan. Wah. Emang sekarang nggak ganteng man. Pakai iblis mulu. Tapi Mas Ed terima kasih banget ya Cuma ngajak. Aya tuh emang, lu setuju nggak? Manusia pertama yang sound gitarnya keren. Betul. Rekaman. Betul. Sama drum, Fajar. Betul. Fajar tuh membuat tren loh. Tren ini apa? Tren sound drum. Jadi Edane itu buat gue pertama kali gue bingung ini bule banget secara Iya, bule tanda kutip. banget, benar. Dari mulai sound dan segala macam. Iya. Dan ternyata gue kan sering jalan sama Mas Ed gue berdua. Iya. Besoknya gue jalan bareng lagi nih ke hari-hari musik karena endorsean dikit sama hari-hari musik gitu ya kan. Mau dong gue. Gue pedal board. Oh iya. Gitu. Apa rockboard. Rockboard. Ya nggak Pak Arifin. I love you Pak Arifin. Iya, Ya. iya. Nah, hari-hari musik tuh paling bersahabat dengan musisi ya. bener. Bisa ngutang, men. Nah itu, bisa ngutang sama diskonnya gede. Iya nggak? Thank you Pak Arifin. Cabul juga butuh clip on Pak Arifin. Makasih. Cabul juga butuh, ntar besok gue ngobrol sama Pak Arifin. Nah, gue ngeliat Mas Ed tuh dari mulai era Bread Show.
Oh iya. Buset, itu efek yang panjangnya dari sini sampai motor sono. Panjang banget ya? Era-era Brad Show. Efek dengan dari zaman dulu era rek dan segala macam. Sampai akhirnya ke sini gua pertama kali gua merubah gitar gua dari mulai preamp gara digital itu gara-gara Mas Ed. Lu ngapain lu pakai ini lu? Udah simple ya pakai digital aja kata gitu. Tadi kan lu istilahnya mobil-mobilan ya? Iya, sekarang digital aja. Mahal Mas Ed, buset, camper harganya tahu sendiri. Iya. Zoom aja, gua aja pakai Zoom. Masa iya lu pakai Zoom? Gua pakai Zoom. Gak percaya gua, manggung lah gua ya kan. Set, featuring Mas Ed nih. Anjing Zoom doang segini. Iya. Bunyinya bisa begitu. Itu gua pakai juga tuh. Ini doang ngapain gua gede-gede gitu. Itu bunyinya emang tangannya dia emang ngaturnya. Dari situ ada gua beli Zoom. Gua pakai. Oh, dia. Pakai tuh. Yang gue kan nggak jago ngaturin taras. Oke. Alat segitu doang yang nyetingin taras kan. Gue cueng. Sementara gitaris sebelah gue, partner gue waktu itu gue bikin band-band rock. Gak usah disebutin namanya lah. Dia pakai efek yang apa? Kalah men sama Zoom yang segini men. Gokil. Berarti kita minta di endorse aja apa lagi? Zoom. Oke, kepada Zoom. Ya. Apalagi Bos tadi? VE20. Boleh. Sama ini. Boleh nih. Tapi yang pasti mah Pak Arifin kalau mau ngendorse catatan si Buluk, hari-hari musik, catatan si Buluk, bisa kita syuting ke hari-hari musik ya kan? Bisa banget. Nah, 2016 Elpa Mas manggung di Belanda. Ini siapa yang ngundang awalnya Mas Dut? Basisnya Elpa Mas kan married sama orang Belanda, tinggal di Belanda. Dan dia sering bikin acara orang manggil Katon, manggil apa. Dia sering manggil artis Indonesia. Terus dia punya ide. Udah Elpa Mas apa? Padahal waktu itu Baruna balik lagi tuh. Oke. Baruna lagi jadi. Tapi Mas Dodi yang berangkat ke. Yang berangkat gue, gitu. Nggak tahu pertimbangannya apa, gue nggak ngerti. Urusannya Didi lah itu. Terus gue nyanyi lah, seru juga men. Itu pertama kali gue manggung di luar negeri dan profesionalnya mereka emang beda ternyata dalam sound system ngatur kabel-kabel. Kagak ada main kabel berseliweran, nggak ada. Kagak ada, rapi. Semua dijadiin satu, gitu. Jadi semua tuh tinggal plugin, ceprek, itu udah satu orang aja misalnya gue nih, itu ada 4 input. Anjir. Satu orang 4 input. Snackable semua tuh dia. Iya, satu orang 4 input, gokil kan. Di kita sampai sekarang di atas panggung masih kesandung kabel kita. Nah itu nggak ada, semua jadi ada jalur yang tenggelam gitu di panggung. Yeah. Sampai monitornya pun nggak nongol, monitornya ditanam. Anjir. Jadi panggung bersih gitu. Kayak nonton Metallica lihat. Iya. Metallica tuh clear gitu. Bahkan di belakang panggungnya semuanya ada joki banyak. Gila kalau banyak banget. Itu gokil. Jadi gue belajar juga, oh gini yang benar gitu. Nah, gue penasaran sampai sekarang gue mau tahu. Sebenarnya mungkin ada yang udah tahu tapi gue sendiri pribadi belum tahu. Elpa Mas tuh apa sih artinya Mas Dut? Itu dulu yang ngebosin tuh toko elektronik. Namanya Elektrik Payung Mas. Astaga. Jadi Elektrik Payung Mas disingkat Elpa Mas gitu. Itu aduh namanya kok jadi lupa gue, udah meninggal. Si bos elektronik ini. Ya ntar juga inget di googling. Ternyata itu Pren. Ya kan Elpa. Gue baru tahu sampai sekarang Elpa Mas Elektrik Payung Mas. Elpa Mas. Terus anak-anak Jawa Timur karena mereka yang Malang cuman Toto, yang lain Pandaan. Toto sama Edi Darumi almarhum itu Malang. Kalau yang lain orang Pandaan. Nah, karena dari Pandaan sama orang-orang Jawa Timur dibuat singkatan sendiri, ele-ele Pandaan Mas gitu. Ele-ele Pandaan. Nah, itu yang bikin fans tuh. Fans ya. Yang bikin fans. Awalnya padahal aslinya dari Elektronik Payung Mas. Iya. Elpa Mas. Ya, gitu. Gue baru ya? tahu. Terungkap. Nah, ini akan kita ungkap juga ini. Ini tahun berapa dan di mana kalau para cabulor dan cabulis melihat sebuah foto di layar kaca, layar handphone, layar laptop. Ini menjelang keluar dari Elpa Mas. Ente yang mana Mas Dut? Itu yang tengah yang gondrong ngeselin. Wah, masih kurus ganteng ini. Iya. Agak ditarik-tarik dikit. Ini One Feel. One Feel Studio di Fatmawati. Iya, ini One Feel itu termasuk studio paling laku. Ini ya, bakar nih. Bakar. Itu bakar Booth Time rotor. Rotor Sucker Head juga ya? Iya, Sucker Head. Itu yang paling kiri itu Harto bass. Dia sekarang di Lemon Tea. Itu Adang yang sebelah gua, yang sebelah kanan gua. Adang tuh main gitar. Ini sebelah sananya main keyboard Dana. Band ini mengiringi artis-artis tugasnya. Siapa aja dulu? Wah semua. Ikang Fauzi, Bangkit Sanjaya, Nika Ardila, Niki Astria, Anggun. Jadi ini ya band session. Biasanya jadi
Gua masuk band ini kan bawain klasik rock gitu, cover. Tapi band ini job kencengnya justru ngiringin artis. Paling enak gue dong. Mereka main sekian lagu, gue cuman opening paling 2-3 lagu. Habis itu, Niki Astria gue. Bayarannya sama, emang enak. Ini nama band apa nih Mas? One Feel. Oh One Feel ya, band One Feel ini ya? One Feel. Dulu studionya di dekat Apotek Ratna, iya. lurus lagi dikit sebelah kiri ada One Feel Studio, salah satu studio juga yang menaungi band-band metal di Jakarta. Karena pada saat itu hampir semua studio semua. melarang latihan band metal. Iya, rock sama metal nggak boleh. Nggak boleh. Takut hancur. Takut katanya. rusak alatnya. Takut rusak, ya. Hanya di One Feel yang memperbolehkan latihan untuk band-band metal dan band arus non mainstream di Jakarta. Itulah, dan alatnya pun sangat mumpuni. Iya. Dia udah pakai Marshall, udah udah pakai GCM udah 900 iya, waktu itu. bukan amblem Bukan kecil. amblem combo doang, udah keren banget. Drumnya pun full set. Rotor latihannya juga rotor. Rotor, rocks, Suckerhead, itu latihannya semua di One Feel pada saat itu. Nah, getah. Abis dari One Feel nongkrongnya Apotek Ratna. Iya. Dari Apotek Ratna malam minggu Pondok Indah Pub. Yoi. Pit Pub itu yang sering gue ceritain, sebuah pub legendaris di ibu kota yang pertama kali melahirkan komunitas. Itu satu-satunya selain Poster band kafe yang pub yang boleh metal rock ya itu. Pit Iya Pub. kan? Salah Iya. satunya. Tante Esther yang punya. Tante Esther. Lalu Tante Esther. Sehat selalu. Tante Esther. Iya. Jadi ya itulah. Gue tuh sekarang. Terus anaknya kece-kece lagi. Dit. Gak usah Tante Esther, Glenn aja anaknya cakep. Iya Glenn. Glenn, vokalis Glenn and the Vicious Boys yang gue bikinin lagu, gue bikinin band. Anaknya udah 23 tahun, cakep banget anak lu. Glenn tuh Highlander banget ya. Ya Highlander Glenn. Mukanya nggak berubah dari zaman Pit Pub men. Iya. Cuman bedanya dulu lurus gondrongnya, sekarang botak. Aduh. Wah ini lagi nih foto zaman purba ini. Nah wah, ini era peralihan nih. Jadi di sini tuh ini acara jadi tobing yang berapa jam itu loh. Oh mecahin muri. Rekor, ya. Nah ini pertama kali gue masuk Elpamas tuh gara-gara Wizkid. Jadi ini sama Wizkid nih, ini Wizkid nih. Ini Wizkid nih. Dan itu mobil tua gue tuh, Mercy Batman. Belakangnya Kentang, gini. ya 230. Batman yang belakangnya Batman. Oh iya. Tahun 1962. Iya. Iya, sayang mobil itu udah gue jual. Wah itu mahal Nah banget ini sekarang. ceritanya lucu, dulu latihannya di Ceres, ingat nggak? Tanah Kusir. Tanah Kusir, Ceres ya. Ceres. Nah, gua latihan sama gua manggung di acara Jelly sama Wizkid. Ya. Hengki Supit sama Abdi, Wah, band dari Palu. Dari Palu ya. Baru datang tuh dari Palu tuh masih bawain Skid Row. Skid Row. Wah, sangar. Abdi masih gondrong. Gondrong. Terus Elpamas yang nyanyi Well Willy. Well Willy yang sempat diseleng juga. Iya. Jadi ketemu bareng Brang. Elpamas sama Well Willy, gua sama Wizkid, Hengki Supit sama Abdi. Abdi bandnya apa ya namanya dulu lupa gue. Sama ini juga. Sama Yoyo Bayu. Yoyo Bayu ya. Nah itu. Nah disitulah gua ketemu Elpamas. Gitu Oke. loh. Terus dilema nih gua. Wizkid mau rekaman. Gue ditawarin masuk Wizkid. Elpamas udah bikin satu album Ya. gitu kan. Ya otak dagang. Ya. Otak dagang. Udah Elpamas saya lagi. Waktu itu lebih ngetop Elpamas dari Wizkid kan. Ya kalau lu jadi gue pasti lu juga Pasti bilang, iya, Elpamas ya kan. nggak mau, Elpamas lebih di sini. Iya, betul. Karena gue masuk Elpamas gitu loh ceritanya. Nah tukeran tuh gue masuk Elpamas. Posisi vokalis Wizkid kosong. Hengki masuk Wizkid gitu. Lucu Itu kan? sebelum solo bilang kau izinkan ya? Iya sebelum. Sebelum bilang Itu- kau izinkan. Hengki solo tuh setelah Wizkid. Jadi setelah Oke. bikin Wizkid baru dia bikin solo. Ya itu coy, itu sejarahnya coy. Cuman ada di catatan si Buluk sejarah ini terungkap ya, terjadi sebenarnya seperti itu. Itu lebih ngeselin lagi sejarahnya. Anjir, Wizkid, Hengki Supit itu salah satu musisi di luar negeri sekarang ya? Iya di Belanda. Di Belanda Hengki Di Supit. Belanda. Sama Didi di Belanda. Itu the best vokalis di eranya Itu tuh. vokalis gawat juga tuh suaranya. Men. Wah, Tinggi tapi low, Iya. tebel gitu loh. Hengki Supit, Andi Liani juga almarhum ya. Liliani almarhum tuh termasuk. Kalau Arul kan kecil, tinggi. Kalau ini tebel. Ya. Itu dia. Kayak ini ya, kayak Bruce Dickinson ya. Ya, tinggi kayak low gitu. ya. Iya, betul. Tinggi low. Nah, ini bukan Bruce Ini- Dickinson dan bukan Don King ya. Ini era paling ngeselin nih kalau gue ceritain. Ini jadi apa nih Mas Dot di sini? Gue jadi juri KDI 5. Nah, ini nggak ngeselin nggak? Lu pengen gue? Coba lu jadi gua, mau lu pasti. Lagi BU kan, ditelepon KDI, Mas. Ini jurinya kurang satu pas di final, grand final. Mas mau nggak? Ya mau lah gitu. Terus
gue lihat yang lain-lain juri pada dandan, gue mana pernah dandan men. Terus dikasih baju itu. Terus waktu itu lagi gondrong ya. Kalau gue gini terlalu metal. Terus akhirnya gue sasak jadi begitu tuh. Ngeselin gak gitu? Kayak Don King. Yoi. Ada yang tau Don King itulah promotor tinju di zaman dari Muhammad Ali ketemu Mike Tyson ya. Yoi. Itu ngeselin gak mau kayak gue gitu? Hah? Mau kayak gue gitu ngeselin. Robert Smith. Ini jadi juri KDI. Aja jadi juri KDI. Tahun berapa sih Mas? Tahun berapa ya dia? KDI Lupa 5? gua. KDI 5 lah pokoknya. Oke, anjrit. Terus yang kocak apa? Penyanyi kan banyak dari daerah. Ngeliat gue takut men. Jurinya semua manis-manis kan. Sementara gue soket gitu kan. Dulu siapa aja sih Mas Dut KDI 5 juri? Wih lupa gue. Pokoknya siapa ya? Pokoknya gue salah satu jurinya KDI 5. Nah, menarik lagi nih cabulan-cabulis. Fakta juga Mas Dodi Katamsini adalah founder berdirinya sebuah band bernama Voodoo. Betul. Jadi Mas Dodi yang bikin Voodoo awalnya? Jadi gini, waktu itu gue nemu Edo. Ya. Gue nemu Edo tuh dia di menang apa best gitaris terbaik ya. apalah gitulah. Wah ini samperin aja nih, bikin terus dia ternyata seneng Van Halen kan. Wah cocok sama. Terus gue bilang sama Edo, Dok, kita bikinnya band tribute Van Halen, tapi lu cari yang mukanya mirip gitu. Drummernya kayak Alex, basisnya agak gendut-gendut kayak apa? Michael Anthony. Nah ketemulah si Awan anak Pancasila. Wah ini main bass jago, gendut. Wah cocok nih. Osa mukanya kan panjang-panjang kayak Alex. Ya udah akhirnya jadi Voodoo. Gitu. Jadi Voodoo tuh cover Van Halen. Nah, Mas Dodi keluar gara-gara enggak beda ini. Opi Danso masuk kan? Nah, jadi gini. Harapan gua itu idealis gua kan dengan bawain Van Halen. Terus lu bikin lagu ya kayak gitu dong. Yang kayak David Lee Roth, Jagger. Pas bikin lagu anak-anak itu tongkrongan rocker hati Rinto. Jadi lagunya tuh melo-melo gitu kan. Nah gua waktu itu kan emang lagi idealis-idealisnya. Jadi wah nggak males gue nyanyi lagu gini gitu kan. Itu yang lagunya lu cover kan? Sampaikan salamu. Itu soulnya anak-anak tuh ternyata itu. Jadi bukan gitu. Kalau gua kan emang rocker gitu. Terus akhirnya nggak mau gua gitu. Terus sempet selek lah gitu kan, selek mulut. Terus akhirnya gue tanya tuh Sa, lu seneng lagu model gitu? Seneng, oke. Awan, gue tanya, lu seneng lagu gitu? Oke. Gue tanya, Dok, lu seneng lagu gitu? Oh berarti gue yang lain. Gue keluar. Jadi keluarnya baik-baik, bukan berantem. Ini band mau rekaman, tapi lagunya kayak sampai kan. Nah gue merasa muka gue gak ganteng gitu. Muka sangar sampai kan semana cewek yang mau gitu kan. Tapi itu lagu meledak. Meledak karena yang nyanyi Opi. Opi sosoknya pas gitu loh. Dan di cover di era itu oleh ABG pada zamannya salah satunya adalah Aduy. Yoi. Salam untuk dia. Lalu dia. kebayang gak kalau itu yang nyanyi gue? Maksudnya terlalu lagunya tuh kan gitu. Terus kayak muka gue gitu kayak gimana gitu ya nggak? Pas sama Opi Danso, wah ganteng. Ganteng. Ade aja nah. Iya gitu. 7 Years Later ini salah satu band yang gue tonton terus di kafe-kafe karena selalu membawakan lagu-lagu yang dari mulai gue sering sering featuring sama 7 Years Later kalau lagi main di kafe adalah Bad Kiss. Yeah. Bad. Gue bilang gue nyanyi dong Bad. Pasti akan ada ininya. Nah, ini dari tahun 2000-an 7 Years Later berganti-ganti personel tapi ada terus. Ya. Nah, selama pandemi berarti nggak ada ini ya maksudnya. Jadi nggak main reguler dari udah 2 tahun lebih. Selama pandemi ini ya, selama 2 tahun. Dari sebelum pandemi itu kita udah mainnya event-event doang. Tapi main reguler kalau kita seneng tempatnya, kalau nggak seneng ya enggak. Dan sekarang ini gosipnya 7 Letters punya personil baru yang justru lebih muda. Muda. Yang Toku, gua sama Monot. Jadi basisnya tuh basis rocks. Iya. Tony, Mas Tony. Ya, Tony. Dipanggilnya Monot. Terus tadinya ada Taras kalau memang butuh 2 gitaris. Tadinya Taras sama Yul. Nah, Yul kan udah solo. Ya. Taras masih sering kita pakai kalau event kan. Kita juga emang event-event doang kan. Jadi kalau lo demen klasik rock era 70s, 80s, 90s, lo tonton 7 Years Later tuh kalau lagi main di cafe atau lagi ada event apa, lo nonton, lo mau request lagu apa bisa. Sekarang regulernya ada di Tavern Blok M. Nah, di Valatean. Itu tanggal 10 Februari nanti Kausa akan main di Tavern. Di itu acara hari apa bro? Nggak tahu, pokoknya acara si Wak, biasa Wak. Oh ya, Ezra. Wak, bisa nggak Wak mainnya? Ya nggak Wak? Wak, kapan-kapan Ezra Simanjuntak kemana juga nih? Itu kafe gokil men.
Tavern tuh yang punya siapa dia namanya? Matt itu orang Inggris, itu ponakannya salah satu gitarisnya Iron Maiden. Anjir. Jadi dia emang gila rock, duitnya banyak. Dia bikin kafe nggak money oriented, hobi. Itu yang jarang ditemuin orang bikin kafe karena hobi. Nggak butuh dia. Ya. Nggak butuh pemasukan gede. Yang penting dia happy. Penting dia happy. Iya. Oh. Alat-alatnya dari rumahnya dia ditaruh di semua. Ya kemarin sempat ada sedikit insiden kerusuhan, sampai akhirnya sempat berhenti dulu terus Iya. ini lagi. Iya. Oh iya itu Insiden tahun lalu ya. Iya tahun lalu. Nah, Pink Floyd di mata Mas Dodi apa nih? Jadi Pink Floyd tuh gue denger waktu SMP. Ya. Gue udah ngeliat aneh banget nih band gitu. Hmm. Jarang-jarang band bikin video kicknya 2. Double bass. Bukan double pedal, double bass. Double bass. Gue takjub kan waktu itu nggak ada Ya, gitu kan. Duh ini kok kicknya 2, bass drumnya. Terus musiknya aneh gitu kan, musiknya awang-awang gitu. Ya. Lu kalau dengerin rasanya pokoknya nggak umum lah, psychedelic. 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 Iya. Terus sama, gue senengnya Pink Floyd apa? Dia nyanyinya natural gitu loh, Ya. nggak sok-sok ditinggi-tinggiin, nggak. Terus lebih ekspresi Ya. dia. Nah gue seneng band-band kayak gitu. The Doors kan juga Ya. ekspresi, bukan. Cuman Mick Jagger juga bukan dinada-nadain ya, gimana. udah Jim Morrison sama Jagger kalau nyanyi Ya do segitu-gitu Itu ya. singing with space level, right? Ya, karena si Jim Morrison ngomongnya juga gitu Ngomong ya. gitu ya. Dia nggak sok-sokan. Emang enak jadi vokalis Steelheart, bikin lagu tinggi-tinggi amat, giliran tua nggak bisa nyanyiin. Itu Gitu. dia tuh. Beda sama Nazareth, man. Nazareth, Rod Stewart, Sting, Yes, sampai umur 70, itu suaranya masih sama. Karena dia level ngomongnya segitu. Iya, Steven Tyler juga. Ya. Steven Tyler udah umur 70-an masih nyanyi Dream On, nggak diturunin key-nya, kan gokil. Itu sadis sih. Dan Nazareth adalah salah satu band yang membawakan lagu Laper. Ya, lapar banget, men. Laper terus Nazarethnya. Nah, ini lagi nih. Ini nih kita lihat di layar ya. Tergoda dengan reggae. Ada project Marga Reggae. Oh, ini jarang yang tahu karena nggak dipromoin. Ya. Ini kalau yang denger coba cek Marga Reggae di Spotify sama YouTube. Ini Itu- Tommy engineer, Iya. Tommy basis. Iya. Astaga. Jadi suatu hari gini tuh Hatim yang main gitar, yang punya proyek Hatim. Hatim Bewok. Mas, gue mau cariin vokalis dong buat reggae. Gitu. Tadinya suruh gue nyariin vokalis. Mana materinya sini? Gitu. Gue dengerin, kok enak gitu. Terus gue langsung, gue aja deh nyanyi. Akhirnya rekaman reggae. Ini reggae asik, men. Jadi gue nyanyi reggae, Indonesian reggae. Gue nggak jadi Jamaikan. Jadi lu kalau mau dengerin Indonesian reggae, dengerin aja Marga Reggae. Tapi udah dirilis ya? Udah Ada di Spotify ada tuh. di YouTube. Marga Reggae tuh. Lu tonton Marga Reggae. Iya. Nah, next question nih. Itu dia. Ternyata dari tadi dia mencerita tentang Mercy Batman-nya. Yoi. Mas Dodi ini ternyata menggeluti juga dan berkecimpung dalam dunia otomotif. Jadi SMP 8 di Jogja, itu gua kan sekolah di Jogja. Itu ekstrakurikulernya tuh otomotif. Anjir. Gua ambil langsung motor. Jadi bangun misalnya BSA hancur, gimana caranya tuh hidup gitu. Itu SMP, men. Jadi gua langsung tergila-gila kan, wah mesin motor ternyata simpel ya. Kalau mobil kan gede, kalau motor kan segitu Simpel, doang tuh. Itu bongkarnya gampang banget. Terus lebih mudah lah dari mesin mobil gitu. Pas banget ya bikin bengkel vokal. Sebenarnya Mas Dodi ini bisa bikin bengkel motor. Dan gue pernah bikin bengkel mobil juga Tuh. di Pondok Labu. Punya bengkel mobil tuh Iya, ya? punya. Khusus mobil tua? Enggak. Oh enggak. Mobil zaman era karburator. Pas injection gue kan nggak belajar, nyerah gue. Gue nggak punya alatnya. Ya, itu bubarnya gara-gara injection. Pas sudah injection pada keluar ya? Iya. Untuk karbu mah gue punya Peugeot 505 tahun SRI? 86. GR. GR, oh GR, oh 505 yang itu top speednya bisa 240. bumper hiu ya? Yoi. Itu bisa 240 km per jam. Nah, gue hobi gitu emang. Itu mobil idola para remaja di zamannya adalah Peugeot 505 Yoi. GR sama GTI. Yoi. Ada dua, ada GR dan murah. GTI. Pakai bumper American style dengan bumper hiunya. Terus abis itu naik sudah injeksinya ke 405 SR dan SRI. Terus COVID ini membuat adrenalin gue bikin motor jadi ini kan COVID nggak ngapa-ngapain tuh. Ngapain ya, gue punya Thunder 2007 2 biji, merah sama hitam. Yang hitam gue acak-acak, gue jadiin Jap style. Anjir. Itu beneran nggak bikin di bengkel. Basic dari apaan Jeb soalnya? Thunder 125 tapi gue bore up jadi 175.
Terus gue bikin di rumah, manggil tukang las pagar. Kan las listrik gue nggak bisa kan, jadi ngerjainnya nggak di bengkel. Bikin frame-nya. Bikin frame. Anjir. Bikin di rumah. Ya trial error lah. Ya. 2 kali gagal, yang ketiga baru berhasil. Ya ada yang nggak enak, salah nih, salah bongkar lagi. Sampai teman-teman, gue tahu ngulik karburator, gue tahu caranya. Ngulik busi jadi busi standar jadi racing, gue tahu. Bikin coil racing gue bisa. Anjir. Coil standar lu siniin, gue jadiin racing. Lewat bintang racing team maininya, ya kan coilnya, ya kan. Iya. Kalau dulu mah kita kalau zaman karburator gimana kenceng ganti spuyar doang kalau dulu taunya coba kan. Iya. Spuyarnya gedein, udah kenceng boros iya. Iya. Oke, ini nih. Dikit lagi kita selesai, tapi gue ada pertanyaan lagi nih bahwa seorang ayah Amoro Katamsi adalah seorang aktor yang memerankan Soeharto di film G30 SPKI. Ya, betul. Ini bokap dari Mas Dodi. Ini karya Arifin Cenur yang boleh dibilang kita, era gua pribadi waktu itu setiap Wajib, tahun men. tanggal 30 September gua harus nonton di bioskop terdekat di sekolah Anda. Ya. Dan kita nonton yang menjadi Pak Harto adalah bokap dari Mas Dodi, Iya, Amoro Katamsi. Moroso. Amoroso Katamsi. Ya. Wah gila. Ini umur berapa waktu itu Mas Dodi pas SMP. SMP ya? Gue lagi di Jogja tuh, bokap syuting ini. Hmm. Gitu. Langsung ngetop dia. Di situ juga ada keketumbuhan ya yang menjadi Ade Irma Suryani. Ya. Salah satu seniwati yang sangat absurd juga Benar. Itu dia menjadi Ade Irma Suryani di situ bermain. Gitu. Gini nih. Emang mirip sih bokap sama Pak Harto dulu waktu muda ya? Iya nggak mirip gue. Gak. Gue lebih mirip nyokap gue. Tapi ada pesan bokap nggak Mas Dot? Yang Wah itu sampai sekarang nyantel. Dan ini bagus buat teman-teman musisi. Ya. Jadi bokap gue itu ini ngomong Indonesia ya, Ya. bukan Eropa Amerika ya. Bokap gue ngomong gini, bokap gue kan menentang gue jadi musisi, nyokap gue yang dukung. Nah bokap ngomongnya gini, diajak ngancol gue, Ya. terus ngeliatin pelukis-pelukis itu, oh mau tuanya gitu. Terus dibawa ke tempat, pokoknya di tempat yang Di pasar seni ya? di tempat yang seniman tuh susah aja. Gue diajak ke situ. Kemana lagi terus? Tuh kamu kalau jadi seniman gitu. Terus gue tetap ngotot kan. Akhirnya bokap sedikit open minded. Jadi gue boleh jadi seniman. Tapi pesannya bokap gue gini. Lu kalau mau jadi seniman kayak Ikang Fauzi, Setiawan Jodi gitu. Ikang Fauzi kan tajir. Dia jadi pilihannya cuma 2 kalau di Indonesia ya, kalau di luar nggak. Di Indonesia ini nggak dihargai sama pemerintah seni. Lu kayak kasus Gesang, dia malah dapat duitnya dari Jepang kan gitu kan. Kalau di Indonesia nggak dihargai, kurang dihargai lah waktu itu, nggak tahu sekarang. Ya. Jadi pesan bokap gue cuma 2. Lu cuma pilihannya 2, seniman yang profesional atau profesional yang seniman. Boleh lo jadi seniman. Seniman yang profesional atau profesional yang seniman. Profesional yang seniman, contohnya itu Setiawan Jodi, Kang. Dia punya bisnis. Iya. Tapi Tapi dia seniman. Berkesenian. Jadi mau album lu nggak laku, tapi lu punya duit, gitu kan? Itu pesan yang luar biasa sih. Iya nggak? Jadi lu kalau mau jadi seniman harus punya bisnis sampingan. Iya. Nah, kedua, lu nggak punya bisnis sampingan, mau jadi seniman tok, lu harus jadi seniman yang profesional. Seniman profesional apa sih? Lu harus punya manajer, marketing promo. Jangan lu yang jual karya lu door to door gitu. Buluk bikin super glad. Ya harus ada manajer ya, masa Buluk ini band gue nih ini gitu. Enggak kan? Yang nawarin ke yo manajer lo. Nah itu seniman profesional. Dan harus tahu dari A sampai Z bidangnya lu geluti. Oke. Sampai katam lah kasarnya. Iya maksudnya jangan sampai misalnya nih kalau udah bikin album super glad, waiting room, terus yang terakhir apa? Yang sama Glenn Glenn and the Vicious Boy. Terus yang lu bikin band metal. Iya, nggak usah. Nah itu kan lu udah bikin gitu. Jangan sampai anak muda anak sekarang nanya soal gitu, gimana sih rekaman, gimana sih ini, lu nggak bisa jawab. Ya. Maksudnya itu seniman profesional lu Ngerti harus tahu semua dari A sampai Z. Iya. Karena lu nggak profesional kalau nggak tahu bidang yang lu tekuni, Ya, bener nggak? betul. Lu ngaku anak band, ditanya soal rekaman, gua nggak tahu. Nah, Bener nggak? betul. Tuh caburan cabulis dapat banget quotes of the day ya. Kalau mau jadi seniman, jadilah seniman yang profesional atau profesional yang seniman. Itu. Thank you banget Mas Rudi. Siap. Sudah hadir di catatan si Buluk. Persembahan terakhir ini kita harus membawakan Wah, Pak Tua dong. Yoi. Kayaknya apa dia yang main aja gue Iya, kasih gue salah. main, Kalau main. dia nih, ntar gue yang main salah diomelin Mas Toto gue. Iya. Nih enggak. Nih buat Toto Tewel, ini lagu yang lu nyanyiin dengan suara lu itu. Suara lu ternyata laku keras. Laku men. keras. Harusnya Toto bikin rekaman nyanyi itu harusnya. Ini suaranya dia enak. Iya loh. betul.
Nih dia nih, cabulan-cabulis di sepatu Elpa Mas. Yoi. Elektrik payung Mas. Buat Iwan Fals juga terima kasih, ya nggak? Om Iwan. Kamu yang sudah tua, apa kabarmu? Katanya baru sembuh, katanya sakit jantung, ginjal dan encok, sedikit saraf. Hati-hati Pak Tua, istirahatlah, di luar banyak angin. Kamu yang murah senyum, memegang perut, badanmu semakin tambun, memandang langit. Ambut. Hari menjelang maghrib, Pak Tua ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah, di luar banyak angin. Pak Tua, sudahlah, engkau sudah terlihat lelah. Oh ya, Pak Tua, sudahlah, kami mampu untuk bekerja. Oh ya, Pak Tua, Thank you, sampai ketemu lagi di Catatan Si Buluk.